Hidup Sehat pemirsa. Nah, itu tadi adalah fakta mengenai kulit manusia dan juga nanti kita akan membahas nih ya mengenai penyakit yang bisa muncul di kulit kita, yaitu salah satunya adalah monkeypox atau cacar monyet. Betul Ya, banget, Dokter Dokter Haikal. Pas banget ya, cacar monyet itu ya. Jadi gini, memang penyakit ini itu mirip dengan cacar biasa ya, karena dia bintil berair dan ada di kulit. Betul. Nah, kita akan bahas nih seperti apa bentuknya, namun kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, meski angka kasus penyakit infeksi pernapasan COVID-19 telah cukup terkendali, namun isu kesehatan yang terjadi di dunia cukup bermunculan. Setelah hepatitis misterius yang banyak menyerang anak di berbagai negara termasuk Indonesia, kini publik kembali dikejutkan oleh munculnya penyakit cacar monyet di berbagai negara. Cacar monyet pertama kali ditemukan pada monyet di tahun 1958 dan menyerang manusia yakni kelompok anak di wilayah Kongo tahun 1970 dan disebabkan oleh virus human monkeypox. Seperti cacar lainnya, cacar monyet juga bergejala sama yakni adanya lesi pada dasar kulit, berisi cairan bening atau nanah dan terlihat seperti luka bakar dan disertai demam. Sebagian kasus di Inggris dan Eropa dikabarkan bila hal ini banyak menyerang kaum dengan orientasi seksual tertentu. Lalu, bisakah cacar monyet menular? Langkah penting apa yang harus dilakukan agar tak mudah terinfeksi cacar monyet? Bersama dokter di Studio Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda berikut ini. Iya, penyakit cacar monyet, penyakit yang saat ini menjadi fokus WHO dan CDC karena dikhawatirkan bisa meluas meskipun saat ini kejadian cukup banyak di Eropa dan Inggris. Dan seperti penyakit virus lainnya, maka penyakit ini apakah ada vaksinnya? Di tengah kita sudah ada Dr. Robert Shinto, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, Dr. Haikal. Selamat pagi dokter. Nah dokter, ini banyak sekali nih dok fakta atau mitos yang berada di masyarakat. Tapi masyarakat juga pasti pengen tahu apa sih sebenarnya cacar monyet ini dan bedanya apa sih dengan cacar yang biasanya. Silakan dokter. Ya, jadi cacar monyet itu penyakit ruam. Ruam itu kemerahan pada kulit yang kemudian akan pada perjalanan dia muncul bintil-bintil. Gambarannya hampir mirip dengan cacar air, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Tapi ada monyet-monyetnya? Enggak ya dok ya? Disebut cacar monyet karena pertama kali teridentifikasi pada monyet penelitian. Jadi pada tahun 50-an gitu ya, nah itu teridentifikasi pertama kali pada monyet penelitian. Tapi sebetulnya dia bisa menular ke manusia. Nah, cacar monyet itu berbeda dengan cacar air dalam beberapa hal kalau kita lebih jeli. Yang pertama, kalau cacar air biasanya transisi dari antara merah ke bintil, kemudian ke isi cairan, sampai kemudian kering, itu hitungannya hari. Nah, kalau cacar monyet biasa lebih lama dalam hitungan minggu. Yang kedua, biasanya cacar air tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi di leher kita itu ada kelenjar-kelenjar, leher, ketiak, lipat paha, itu ada kelenjar yang bisa ada pada cacar monyet. Tapi tidak tampil pada cacar biasa, cacar air biasa. Itu perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya yang bisa membantu kita secara sederhana membedakan cacar monyet atau cacar air. Oke. Iya, dok. Tapi kan memang banyak yang mengatakan bahwa penyakit cacar monyet karena dia mirip dengan cacar air, jadi penularannya itu katanya bisa melalui udara atau bersentuhan kulit. Nah, ini sebetulnya sama nggak sih dok penularannya dengan cacar biasa? Ya, jadi justru cacar biasa itu jauh lebih menular. Cacar air ya, maksud saya cacar air itu lebih menular dibandingkan dengan cacar monyet. Kalau cacar air itu penularannya airborne. Airborne itu artinya udara, hanya butuh udara. Nah, tapi kalau cacar monyet yang sampai saat ini deklarasi itu droplet dan kontak. Droplet itu air liur gitu ya. Jadi penularannya lebih butuh jarak intimate dibanding dengan airborne. Jadi sebetulnya cacar air lebih menular dibandingkan dengan cacar monyet. Jadi kalau cacar monyet itu dia butuh kedekatannya lebih intim dok ya? Iya. Supaya bisa menular seperti itu. Jadi droplet, kanal droplet itu kata seperti COVID ya. COVID itu kan juga kita percaya droplet penularannya. Oke, nah ini banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih dokter. Katanya penyakit cacar monyet ini belum ditemukan vaksinasinya. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, jadi sampai sekarang memang belum ada satu produk vaksin yang dilisensikan untuk cacar monyet. Tapi
karena strukturnya dia hampir mirip dengan cacar zaman dulu, variola. Nah, maka variola vaksin variola itu memiliki proteksi 85% terhadap cacar monyet. Jadi kalau ditanya apakah ada vaksin khusus untuk dia, belum ada, tapi ada vaksin zaman dahulu yang kita pakai yang bisa kita reuse untuk penggunaan cacar monyet ini. Oke, jadi vaksin yang tadi itu dapat digunakan untuk mereduce, Dok ya? Iya, untuk mengurangi risiko untuk menjadi sakit. Nah, tapi perhatikan itu vaksin cacar variola, bukan vaksin cacar air. Jadi jangan bukan kita bergesa-gesa vaksin cacar air, karena cacar air itu virusnya beda kelompok, beda golongan dengan cacar monyet ini. Tapi vaksin variola mungkin orang tua zaman dahulu tuh yang menggunakan vaksinnya itu. Nah, Dok, tadi kan dikatakan bahwa monkeypox ini, cacar monyet ini membutuhkan waktu lebih lama untuk bergejala. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa penyakit cacar monyet itu dapat menular lebih luas disebabkan karena masa inkubasi yang cukup lama sebelum bergejala. Ini fakta atau mitos? Ya, mitos. Jadi saya jelaskan dulu kesalahan konsep yang sering terjadi. Jadi masa sebelum orang itu menunjukkan sakit itu namanya masa inkubasi. Nah, masa inkubasi dia memang laporannya bisa lebih lama dibanding dengan cacar air biasa. Cacar air biasa itu masa inkubasinya kurang lebih 14-16 hari. Sementara cacar monyet bisa mencapai 21 hari. Nah, tapi fase inkubasi tersebut, masa inkubasi tersebut, orang itu tidak menularkan. Nah, orang itu akan menularkan di akhir dari fase mulai pertama dia demam sampai muncul ruam kulit. Nah, yang sering menjadi mudah untuk menular adalah karena dia mulai menularkan di fase dia demam sebelum ruam merahnya itu timbul. Gitu. Jadi ya kan kalau sudah muncul merah-merahnya, kemudian kita menjadi, oh ini menular nih. Nah, tapi sebetulnya hari-hari sebelumnya, itu yang bersangkutan sebetulnya sudah potensial untuk menularkan. Kalau gitu, apakah dapat dikatakan bahwa penyakit cacar monyet punya potensi untuk meluas lebih banyak atau tidak, Dok? Ya, jadi iya betul. Jadi memang meluasnya lebih banyak potensinya, maka itu WHO meminta kita untuk menjadi aware. Dan karena itu, untuk setiap kontak dengan pasien cacar monyet, maka yang bersangkutan masih bisa jalan atau melakukan aktivitas. Tetapi kalau sudah mulai demam atau bergejala, maka yang bersangkutan diminta untuk mengisolasi diri. Karena di fase itulah dia mulai potensial menjadi penular. Dan justru di masa inkubasi ketika nggak bergejala, mereka nggak tahu, Dok ya? Iya, dan nggak apa-apa. Pada inkubasi yang bersangkutan memang masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena dianggap tidak menular. Menular itu saat demam atau mulai muncul ruam. Berarti kalau misalnya terjadi demam atau gejala-gejala demam nomor satunya ya, Dok ya, itu langsung segera datang ke dokter mandiri, untuk diagnostik ya, dan kemudian isolasi mandiri. Baik, oke. Nah, ini fakta atau mitos berikutnya nih, Dokter. Penyakit cacar monyet ini katanya tidak mematikan. Ini fakta atau mitos, Dokter? Mitos. Mitos. Jadi tetap ada laporan kematian akibat cacar monyet kalau WHO pakai angka kurang dari 10%. Gitu ya. Jadi ada 2 strain yang beredar, strain tengah dan strain barat dari Afrika gitu ya. Yang sekarang beredar strain di dunia yang saat ini itu adalah strain lebih baik, lebih jinak gitu ya. Nah, itu angka kematian 6%, tapi kurang lebih WHO mendeklar angka kematian 6-10% lah kurang lebih untuk cacar monyet ini. Jadi ada potensi untuk mematikan. Oh, kenapa bisa ya, Dok ya? Jadi virus cacar ini ternyata bukan hanya di kulit saja urusannya, tapi dia bisa mengakibatkan juga radang di paru, pada beberapa keadaan juga bisa mengakibatkan gangguan kesadaran. Itu satu, kemudian di daerah-daerah yang memang kalau kita tahu Afrika kan pelayanan kesehatannya memang tidak maju gitu ya. Jadi ya hal-hal yang ringan, yang simpel terjadi pun dapat mengakibatkan kematian karena misalnya kekurangan cairan, infeksi sekunder yang mungkin muncul karena luka terbuka, kemudian ada infeksi bakteri yang kemudian mengakibatkan kematian. Jadi bisa berkomplikasi ke organ lainnya, Dok ya? Iya. Nah, Dok, ini seperti penyakit virus pada umumnya, katanya penyakit cacar monyet bisa sembuh dengan sendirinya. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Jadi dia bisa benar sembuh dengan sendirinya. Pengertian sembuh dengan sendiri bukan berarti digeletakin begitu aja gitu ya. Ya kita harus memberikan terapi suportif. Tadi saya bilang misalnya luka luas, cairan harus dipantau, kemudian obat untuk mengurangi gejala dipantau, perawatan kulit jangan sampai dia menjadi risiko infeksi gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak ada obat sampai saat ini dan kemudian dia akan bisa self-limiting. Oke, jadi memang mesti membutuhkan pengobatan suportif, Dok ya. Demamnya diobatin, kemudian gangguan kulit diobatin, jadi jangan dibiarkan begitu saja, Dok ya. Oke. Iya. Oke, nah Dokter ini pasti lagi banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih ya, Dok ya, dari masyarakat.
Katanya nih ya dok, penyakit cacar monyet ini beresiko terhadap orang dalam kelompok yang biseksual nih, atau gay, atau penyimpangan seksual. Nah ini sebenarnya benar atau tidak ya dok ya? Penjelasannya seperti apa nih dokter? Tapi jangan jawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.